Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Miss dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan teman juga di rumah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini, Miss akan mengajarkan tentang subtema 3 di tema yang keempat untuk pembelajaran part 5 dan 6. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran yang akan Miss berikan. Dan sebelum kita memulainya, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman disimak sampai akhir, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan yang ada dalam video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya teman-teman. Kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya yang keempat. Ya, sebelumnya kita akan menyimak, mengidentifikasi ya tentang sebuah teks mengenai tradisi pantun ya. Kita akan simak di halaman 89. Tradisi pantun berbalas dalam palang pintu ya. Suku Betawi dari Jakarta memiliki tradisi unik ketika mengadakan upacara adat pernikahan. Dalam upacara tersebut terdapat istilah palang pintu. Palang pintu merupakan salah satu rangkaian acara yang dilakukan ketika akan melamar pihak mempelai wanita. Palang pintu dilakukan sebelum keluarga mempelai pria memasuki rumah calon mempelai wanita. Biasanya akan ada perwakilan dari mempelai pria dan wanita. Orang yang ditunjuk akan berbalas pantun. Akan tetapi tidak hanya itu, mereka orang yang ditunjuk juga harus mengenakan pakaian khas Betawi berupa pakaian pencak silat lengkap dengan ikat pinggang, lilitan sarung di bagian pundak, dan kopiah. Isi pantun yang disampaikan dalam palang pintu adalah permintaan izin untuk memasuki rumah sang calon mempelai wanita dan keinginan untuk menjadikannya istri. Perwakilan tuan rumah juga akan memberikan balasan untuk pantun tersebut. Pada umumnya, pantun balasan yang disampaikan tuan rumah berupa jawaban persetujuan. Akan tetapi, pihak pria tidak akan langsung dipersilakan masuk, melainkan harus melawan perwakilan dari pihak wanita dengan cara menunjukkan ilmu bela diri. Sampai saat ini, tradisi palang pintu masih digunakan sebagai warisan kebudayaan Betawi. Oke, misalkan bacakan ya. Contoh pantunnya. Pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Balasannya, kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, aye pengen tahu apa hajatnya. Nah, jenis pantun yang ada dalam tradisi palang pintu masyarakat Betawi itu disebut juga dengan pantun berbalas. Nah, tabel identifikasi pantunnya bisa kita cermati di halaman 91 ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman juga sudah belajar di pembelajaran kemarin. Disimak dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam materi mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu terjalinlah kerjasama antar daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintah daerah itu sendiri. Baik anak-anak soleh dan soleha, kita masuk dalam materi mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bahwa kita sebagai orang, sebagai individu harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
Hak warga masyarakat yaitu menikmati lingkungan yang tenang dan tertib, mendapatkan perlindungan hukum, menyuarakan pendapat, serta hidup tenang dan damai. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat, serta hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Nah, teman-teman, itu adalah contoh perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, kita masuk ke latihan ayo merangkum, mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Contohnya adalah, pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Lalu manfaat interaksi sosial antar daerah adalah memenuhi kebutuhan suatu daerah. Sedangkan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hak adalah sesuatu yang diperoleh oleh warga, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan oleh warga. Untuk ayo berlatih di halaman 95, silahkan anak-anak yang soleh dan soleha bisa mengerjakannya di buku tematiknya ya. Oke, nanti dikirim melalui e-learning. Oke, silahkan dikerjakan. Oke teman-teman, kita langsung ke pembelajaran ayo menulis ya. Ini berkisah tentang Tony yang suka menulis cerita sendiri. Tony memiliki kebiasaan untuk membuat gambar berdasarkan cerita yang dia buat, yang kemudian cerita bergambar itu disingkat dengan cergam. Kita akan simak bagaimana cara dia membuat cerita bergambar ya. Kita lihat di slide yang berikutnya. Di situ ada bagaimana kita diminta untuk membuat cerita gambar lengkap dengan memperhatikan langkah-langkah membuat gambar bercerita. Di sini contohnya adalah tupai dan kelinci. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu unsur-unsur dalam cerita tersebut. Seperti cerita yang akan digambar, pastikan gambarnya adalah tupai dan kelinci. Lalu isi ceritanya. Di sini isi ceritanya mengisahkan tentang kelinci yang menolong tupai memperoleh kembali kelapa miliknya. Lalu tokoh dalam cerita ini ada kelinci yang bersifat penolong dan cerdik, dan tupai ya yang bersifat cengeng, dan monyet yang bersifat jahil. Alur ceritanya bisa kita lihat di halaman 96 dan gambarnya ada di halaman 97 teman-teman. Oke, nanti teman-teman diminta untuk membuat gambar sendiri ya. Gambar sendiri, teman-teman kisahkan cerita kalian pada kertas HPS. Nanti dikumpulkan ketika teman-teman mengambil buku pulpena. Jadi ini proyek untuk beberapa hari ya teman-teman. Jadi nanti dia bisa dikumpulkan saat teman-teman selesai dan saat mengambil buku pulpena. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita menuliskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Apakah kamu menerapkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, teman-teman langsung menulis ya di buku tematiknya di halaman 98. Akan Miss bantu ya dari sini. Kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah olahraga bersepeda. Pelaksanaannya setiap hari Minggu pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Kegiatan kedua adalah makan makanan bergizi dan waktunya adalah setiap waktu makan. Kemudian berikutnya adalah beristirahat yang cukup. Biasanya kita lakukan pada siang dan malam hari. Ya, jadi itu adalah contoh usaha untuk menjaga kesehatan organ pada peredaran darah kita. Oke, kita masuk kembali lagi untuk menentukan jenis dan amanat pada pantun. Ya, kita mengulangi lagi bagaimana cara mengenali pantun. Yang pertama adalah pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi lelucon. Pantun jenaka dibuat dengan tujuan agar orang yang membaca dan mendengarnya tertawa. Yang kedua adalah pantun nasihat, adalah pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat. Pantun nasihat dibuat agar orang yang mendengar atau membaca mengikuti saran atau pesan yang ada dalam pantun. Yang ketiga adalah pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Pantun teka-teki pada umumnya diakhiri dengan tanda tanya. Pantun ini dahulu digunakan untuk menghilangkan kantuk sehingga orang yang membaca atau mendengarnya akan memikirkan jawaban dari pantun yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama membaca pantun yang ada pada slide.
Adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarua. Muka merah menahan malu, memakai sandal kiri semua. Yang kedua, banyak orang suka nasi, banyak juga yang suka ketupat. Banyak sekali jenis alat transportasi. Apa nama pengemudi pesawat? Lalu yang ketiga, hari Minggu mencuci sepatu. Jangan lupa disemir licin. Datang sekolah tepat waktu, itulah tanda murid disiplin. Yang berikutnya, sungguh indah si bunga lili, tumbuh lebat di halaman. Perut sakit menahan geli melihat baju belum dikancingkan. Ternyata lucu-lucu ya. Nah, untuk pantun dari E, F, G, dan H teman-teman baca sendiri ya. Lalu kita akan tentukan masuk ke dalam jenis apakah pantun tersebut. Kita mulai dari yang A. Yang A termasuk ke dalam pantun jenaka. Sedangkan B adalah pantun teka-teki. Yang C adalah pantun nasihat. Yang D adalah pantun jenaka. Yang E adalah pantun nasihat. Yang F adalah pantun jenaka. Yang G adalah pantun nasihat. Dan yang H adalah pantun nasihat ya. Oke, silakan ditulis di halaman 99. Oke, ini di halaman 100. Teman-teman bisa lihat di slide berikutnya ya. Silakan disalin di buku tematik. Untuk halaman 101, ayo berlatih. Teman-teman boleh mengerjakan, tapi ini tidak perlu di-submit di e-learning, oke? Untuk belajar saja di rumah, oke? Oke teman-teman, kita masuk pembelajaran ke-6 ya, yang terakhir. Ayo semangat teman-teman, oke? Pada gambar slide tersebut, itu terdapat gambar yang menunjukkan peristiwa bencana banjir ya di lingkungan tempat tinggal Joni, di mana air selokan meluap dan menggenangi lingkungan. Nah, ini dikarenakan bahwa warga masyarakat itu belum menerapkan tanggung jawab sesuai dengan perannya, karena masih ada yang membuang sampah sembarangan hingga menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Nah, kalian harus mengetahui bahwa tanggung jawab menjaga kebersihan itu dalam lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan secara rutin bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, bagaimana dengan warga di lingkungan sekitar kamu? Apakah warga di lingkungan tempat tinggal kamu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan lingkungan? Nah, mudah-mudahan begitu ya, sehingga bencana banjir bisa kita tanggulangi lebih cepat dan tidak menimbulkan bencana bagi orang-orang yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman, di pembelajaran yang ke-6 kita ketemu lagi nih dengan si pantun. Di sini kita akan membacakan mengenai pantun berbalas dalam rangka temanya adalah kebersihan. Oke, kita baca bersama-sama ya. Buah mangga, buah durian, jika dilihat berbeda rupa. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab siapa? Pergi belanja bersama teman-teman, membeli buah 10.003. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab semua warga. Ternyata berkaitan ya pantun dari pantun berbalas ini ya. Oke, karena ada pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, pantun biasanya mengandung pesan atau maksud yang berupa nasihat ataupun ajaran. Pesan dalam pantun biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, langkah-langkah untuk menentukan pesan atau amanatnya adalah dengan membaca isi pantun dan memahami isi pantun tersebut. Baru kita bisa menentukan pesan sesuai dengan isi pantun. Nah, dari pantun yang tadi disebutkan, pesannya adalah bahwa sebagai warga kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak menimbulkan bencana banjir ataupun bencana lain yang bisa membahayakan warga sekitar. Itu ya pesannya. Oke teman-teman, bisa buka di halaman 105. Miss akan bantu untuk mengisi jawabannya. Pertama adalah contoh amanat dalam pantun berbalas. Kita lihat dari pantun berbalas yang tadi ya, yaitu menjaga kebersihan adalah tanggung jawab warga ya, sehingga tidak menimbulkan banjir.
Lalu, akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan adalah banjir dan bau tidak sedap. Sedangkan alur cerita bergambar adalah warga membuang sampah sembarangan. Yang kedua, alurnya adalah terjadi banjir. Dan alur ketiga adalah kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Jadi ini ada pada Ayo Merangkum, silakan dilengkapi di halaman 105. Oke, silakan diisi anak-anak soleh dan solehah. Dan yang halaman 106 teman-teman kerjakan dan submit di e-learning. Oke, nanti Miss di akhir akan menuliskan tugas-tugas apa aja yang harus disubmit dan tugas yang harus dikumpulkan ke sekolah ya. Nah, ini adalah tugasnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Ya, salam semangat dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.